Petani sawit melayangkan surat terbuka untuk Presiden RI Joko Widodo yang berisi beberapa permintaan. Mulai dari pencabutan Domestic Market Obligation hingga penghapusan pungutan ekspor. Surat ini disampaikan oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASindo kepada Presiden RI Joko Widodo pada Kamis, 14 Juli 2022. Dalam surat tersebut, APKASindo menyampaikan 5 saran kepada pemerintah demi keberlanjutan kesejahteraan para petani dan buruh sawit. Bapak Presiden yang terhormat, berdasarkan poin dasar dan pembahasan di atas, maka perlu dilakukan langkah strategis kebijakan dalam upaya percepatan menyeimbangkan antara ketersediaan, kebutuhan dan keterjangkauan minyak goreng dengan tata kelola perkelapasawitan Indonesia sebagai berikut, tulis APKASindo dalam surat tersebut. Pada butir pertamanya, APKASindo mengawalinya dengan saran pencabutan Domestic Market Obligation, Domestic Price Obligation dan Flash Out. Menurutnya, karena ketiga beban ini dianggap sudah tidak efektif pada saat ini. Berikutnya, APKASindo menyampaikan saran berupa peniadaan pungutan ekspor dan bea keluar untuk sementara waktu. Atau paling tidak, pemerintah dapat melakukan penurunan pungutan ekspor dari $200 menjadi $100 dan menurunkan bea keluar dari $288 menjadi $100, serta menghapus flash out $200. Asumsi yang digunakan adalah jika beban CPO sudah diturunkan, maka harga CPO domestik akan terangkat, harga TBS kembali baik, ekspor akan kembali lancar, dan kondisi saat ini harga minyak bumi di atas harga CPO. Selain itu, APKASindo juga berharap pemerintah dapat melakukan peningkatan konsumsi CPO dalam negeri, melalui memberlakukan mandatori biodiesel dari B30 ke B40. Hal ini dilakukan untuk menjaga supaya harga CPO global tidak terkoreksi turun akibat ekspor stok CPO Indonesia. Supaya ketersediaan CPO dalam negeri yang diperkirakan mencapai 7 juta ton bisa segera terserap paling tidak 3 juta ton untuk peningkatan dari B30 ke B40, tulis APKASindo. Lebih lanjut pada butir berikutnya, APKASindo juga memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan melekat kepada Kantor Pemasaran Bersama, KPBN. Supaya proses tender di KPBN patuh terhadap harga referensi Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Permendak Nomor 55 Tahun 2015 dan memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak di masa pemulihan ini, tambahnya dalam tulisan tersebut. Pada butir terakhir atau yang kelima, para petani sawit ini meminta Kementerian Pertanian untuk segera merevisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata niaga TBS. Sebab, ternyata permentan ini hanya diperuntukkan bagi petani yang bermitra. Faktanya luas kebun petani yang bermitra tidak lebih dari 7% dari total luas perkebunan rakyat yaitu 6,72 juta hektar. Sisanya adalah petani swadaya yang melakukan usaha taninya secara mandiri dan menggunakan harga referensi Kemendak untuk menjadi referensi perhitungan tandan buah segar. Demikian saran mengenai langkah strategis yang perlu diambil pemerintah demi kesejahteraan petani sawit yang ditulis oleh APKASindo. Sebagai tambahan informasi, dalam surat tersebut APKASindo juga menjabarkan kondisi di lapangan mengenai harga TBS yang tengah mengancam kesejahteraan petani dan buruh sawit. Kondisi petani sawit saat ini sangat memprihatinkan karena harga TBS di PKS berada pada angka rata-rata Rp800 per kilogram untuk petani swadaya dan Rp1.200 per kilogram untuk petani bermitra. Harga ini akan lebih rendah jika petani sawit menjualnya ke pedagang pengumpul yaitu kisaran Rp300 sampai Rp600 per kilogram TBS, tulis APKASindo. Padahal biaya produksi saat ini sudah mencapai Rp1.850 sampai Rp2.250 per kilogram, di mana 6 bulan lalu biaya produksinya hanya Rp1.200 per kilogram. Kenaikan biaya produksi ini cenderung diakibatkan kenaikan saprodi, terkhusus pupuk dan herbisida yang sudah mencapai 300%. Harga pupuk tidak terkendali dan tidak ada kebijakan kementerian terkait untuk mengendalikannya, padahal komponen pupuk 60% dari total biaya produksi TBS. Selain itu, meski pemerintah telah menetapkan pedoman perhitungan harga TBS milik pekebun, Permentan Nomor 1 Tahun 2018. Di dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa untuk melakukan perhitungan TBS, harga CPO yang menjadi acuan bukan harga referensi Kementerian Perdagangan, melainkan harga tender CPO yang dihasilkan oleh KPBN.
Dia mengatakan, secara normatif jika melihat harga CPO KPBN bulan Juli sebesar Rp7.305 per kilogram, maka dapat dihitung harga TBS akan berada pada kisaran Rp1.460 per kilogram dengan asumsi rendimen TBS sebesar 20%. Lebih lanjut, apabila dilakukan perbandingan jika patokan harga CPO berdasarkan harga referensi Kemendak, setelah dikurangkan dengan pajak dan pungutan serta biaya flash out, maka harga TBS petani akan berada pada kisaran Rp2.725 per kilogram. Dari perbandingan harga CPO KPBN dengan harga referensi Permendak untuk menetapkan harga TBS petani, menggambarkan bahwa proses tender di KPBN tidak kompetitif dan proporsional. Sehingga harga CPO hasil tender KPBN selalu jauh di bawah harga referensi Kemendak, dan berakibat hancurnya harga TBS di tingkat petani, ujar Apkasindo. Sehingga himbauan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk PKS membeli TBS petani Rp1.600 per kilogram tidak dipatuhi, tambahnya. Bagaimana pendapat kalian? Jangan ragu untuk menekan tombol like dan berikan pendapat kalian di kolom komentar.